tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Saya ini pendiri, deklarator, pejuang partai dari hanya 3 orang untuk membesarkan partai ini sampai lolos KPU. Tapi ketika AHY menjabat sebagai ketua, memilih pengurus, saya seperti diturunkan sebagai penumpang angkot di tepi jalan. Saya nggak ikut ya, tapi karena nama saya disebut di situ dan yang disebut saya adalah Pak Sarif Hasan, marah saya. Oke, saya turun. Ini kan sedang ada masukan, sedang ada hal yang disampaikan, dan hal yang disampaikan ini kan tentunya baru awal, sehingga semuanya harus dibahas secara komprehensif oleh DPP, sehingga kita tidak bisa rasa-rasanya, tidak bisa kira-kira, semuanya harus diberikan kepastian. Kalau kita mau bicara, kita cari posisi strategis di mana persoalan itu terjadi. Jangan langsung nabrak, langsung kiri kanan seperti orang panik gitu kan ya. Ada urusan disebut-sebut nama Muldoko, ada tulis surat kepada Presiden Jokowi. Bagi saya nggak ada relevansinya. Untuk apa menulis surat kepada Pak Jokowi? Apa urusannya Jokowi dengan Partai Demokrat? Partai Demokrat itu di luar koalisinya Jokowi. Saya minta juga Partai Demokrat di bawah pimpinan AHY koreksi diri. Jangan lebay dan jangan panik, gitu kan dia. Kenapa? Persoalannya ini menandai beberapa hal yang memang juga dibicarakan di konferensi pers, ada pelanggaran dan lain-lain sebagainya. Bagi salah satu deklarator Partai Demokrat Max Sopacua, wajar bila ada kader partai berlambang Mercy itu ingin membuat kongres luar biasa atau KLB untuk mengganti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari jabatan ketua umum. Sebab ada yang tidak nyaman dengan kepemimpinan AHY. Saya kira persoalan sampai ada gejolak yang mengakibatkan ingin KLB itu kan persoalan nyaman dan tidak nyaman, puas dan tidak puas, bagus dan tidak bagus, kredibel dan tidak kredibel. Kata Max pada VOE dikutip pada Sabtu hari ini. Apalagi kata Max, kader yang ingin ada KLB untuk menurunkan putra Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah orang baru di Partai Demokrat, melainkan orang lama. Mereka ini, beber Max, adalah orang-orang yang membesarkan partai. Mereka mengantarkan SBY menjadi Presiden RI hingga 2 periode. Yang bergejolak itu kan orang-orang yang pernah membesarkan partai ini, bukan orang-orang yang baru datang. Biarpun sekarang dia bagaimanapun, tapi dia ikut membesarkan partai ini sejak awal, kata Max menegaskan. Dia menduga para senior Partai Demokrat ingin ada KLB karena tidak diakomodir dalam kepemimpinan AHY tanpa ada komunikasi yang baik. Seperti dirinya yang mengaku seperti penumpang angkot yang diturunkan di tengah jalan. Menurut dia, apabila komunikasi AHY berjalan baik dengan senior, pasti hal ini tidak akan terjadi. Max Sopacua sebelumnya mengatakan kecewa dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. AHY menjadi Ketua Umum lewat KLB menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Max, kepemimpinan putra sulung SBY itu tidak memberikan penghargaan kepada senior partai. AHY melupakan jasa-jasa para senior yang membesarkan Demokrat, bahkan seperti menurunkan penumpang angkot di tepi jalan. Kenapa saya pakai filosofi penumpang angkot yang diturunkan di tepi jalan? Ketika AHY menjadi ketua dan menyusun kepengurusan, nama kita ini tidak ada. Saya bukannya ingin, cuma proses penghargaannya harus ada. Saya adalah deklarator, kata Max. Selain terbukti membesarkan Demokrat, para senior juga berhasil mengantarkan SBY menjadi Presiden RI. Bahkan sampai 2 kali menjabat. Harusnya AHY mengingat jasa-jasa para senior itu. Anas Urbaningrum bebas murni pada tahun depan. MA memang memotong hukuman Anas 6 tahun. Mandat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum bebas murni tahun depan tahun 2022. KPK telah mengeksekusi putusan peninjauan kembali atau PK mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Putusan MK dieksekusi KPK pada Rabu 3 Februari kemarin. Eksekusi dilakukan setelah Mahkamah Agung mengabulkan PK Anas
dan memotong hukuman yang semula 14 tahun menjadi 8 tahun penjara. PK diajukan terpidana perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang itu pada Juli 2018. Tetapi Mahkamah Agung baru memutus pada September 2020, 2 tahun setelah PK diajukan. Perkara PK Anas Urbaningrum dikabulkan Hakim PK yang terdiri atas Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Sunarto dan 2 Hakim Agung yakni Andi Samsan Nganro dan M. Askin. Ditahan sejak tahun 2014. Dengan begitu jika Anas Urbaningrum divonis 8 tahun penjara, maka Anas akan bebas pada Januari 2022. Sesuai dengan putusan PK KPK, maka Anas Urbaningrum akan menjalani sisa masa hukumannya di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat hingga tahun 2022. Ini dikatakan PLT juru bicara KPK Ali Fikri lewat keterangannya pada Jumat kemarin. Selain memotong masa tahanan 6 tahun, putusan PK-MA juga mengembalikan hak politik Anas Urbaningrum. Hanya saja, tidak serta-merta hak politik Anas Urbaningrum kembali. Sama dengan kebanyakan kasus korupsi yang divonis di atas 5 tahun penjara, hak politik Anas baru pulih 5 tahun setelah menyelesaikan hukumannya. Artinya jika Anas Urbaningrum bebas pada tahun awal 2022, maka Anas belum bisa menjadi calon legislatif atau calon gubernur wakil gubernur, maupun calon wali kota, wakil wali kota, bupati wakil bupati, bahkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Mengapa? Karena baru 2 tahun telah menyelesaikan masa hukuman. Dalam pemilu 2022 nanti, Anas Urbaningrum hanya bisa menjadi konsultan politik atau ketua tim sukses atau ketua tim pemenangan. Tapi pada pemilu 2029, Anas sudah bisa maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Awalnya Anas Urbaningrum divonis hukuman 8 tahun pidana penjara oleh Majelis Hakim Peradilan untuk tindak pidana korupsi pada 24 September 2014. Majelis Hakim menilai Anas Urbaningrum terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang. Putusan ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut Anas Urbaningrum dihukum 15 tahun penjara, membayar uang pengganti 94,18 miliar dan mencabut hak politiknya. Anas Urbaningrum juga dihukum harus membayar pidana denda sebesar 300 juta rupiah dan harus membayar uang pengganti kerugian negara sedikitnya 57,5 miliar rupiah. Di hadapan majelis hakim, Anas Urbaningrum menyatakan vonis terhadap dirinya tidak adil karena tidak didasarkan fakta persidangan. Pada Juni 2015, hukumannya ditambah oleh MA oleh Ardhito Alkostar. Mahkamah Agung memperberat hukuman Anas Urbaningrum pada 8 Juni 2015. Kasasi yang diajukan oleh Anas ditolak dan hukumannya ditambah. Semula Anas Urbaningrum dihukum 7 tahun, oleh MA pada 8 Juni 2015 memutuskan menambah hukuman Anas menjadi 14 tahun. Majelis Hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Ardhito Alkostar, Krishna Harahap, dan MS Lumi. Majelis Hakim Ardhito Alkostar CS juga mencabut hak politik Anas Urbaningrum. Pada Juli 2018, Anas mengajukan PK meminta hak politik. Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali atau PK atas vonisnya di kasus proyek Hambalang. Salah satu yang diinginkan Anas Urbaningrum adalah dikembalikannya hak untuk dipilih atau hak politik. Lewat PK yang diajukan pada 12 Juli 2018 ini, Anas juga meminta divonis bebas. Dan menurut Anas, ada bukti baru yang kuat dan kekhilafan hakim yang nyata untuk mengoreksi putusan terhadap dirinya. Pada September 2020 PK dikabulkan dan hak politik dikembalikan. Mahkamah Agung atau MA mengabulkan lagi PK yang diajukan oleh Anas. Tak tanggung-tanggung, hukuman Anas Urbaningrum dipotong 6 tahun penjara dari 14 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Dalam dokumen PK itu, selain dihukum pidana penjara 8 tahun, Anas juga dihukum denda sebesar 3 miliar, subsidiar 3 bulan. Selain itu, hakim juga menetapkan pidana tambahan terhadap Anas Urbaningrum berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun, terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok. Putusan PK tersebut diketok oleh Hakim Agung Sunarto selaku ketua majelis yang didampingi oleh Adi Samsan Nganro dan Muhammad Askin masing-masing sebagai hakim anggota. Satu di antara pertimbangan majelis hakim mengabulkan PK itu adalah karena vonis kasasi sebelumnya terhadap Anas dinilai terdapat kekhilafan hakim.